di room chat ada saya kirim Jamboard. Ini bisa lihat. Halo. Nah, sekarang kita kenalan yuk. Nah, kenalan yuk. Nah, nanti pakai voice note di sebelah kiri Bapak Ibu. Ini ada nih sticky note. Bisa nulis nama saya Bahtiar. Biar suka makan ayam goreng. Tak boleh ke situ kau, dilarang. Bapak bongkar apa? Ada yang sudah buka Jamboardnya? Resa. Bapak Ibu. Halo. Ada yang sudah buka linknya di chat, room chat? Di room chat. Disuruh buka Jamboard. Jamboard. Nah. Ada yang sudah buka? Ini ada linknya di grup chat. Saya kirim link Jamboardnya. Ini sudah muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Sudah ada nih. Nah, nanti bisa menulis pakai ini di sebelah kiri ada sticky note. Di sebelah kirinya ada sticky note. Nah, ini ada Ibu. Nama saya Erianti dari Bacu Kiki. Oke. Oke. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ini link Jamboardnya ada di room chat. Pokoknya diajar sini ya, digital. Ada yang menulis pakai pensil ini. Ayo nih. Bisa pakai sticky note. Di sampingnya ada sticky note nih. Sticky note yang gambar kertas sebelah kiri ada. Ayo. Silakan. Siapa lagi yang mengisi? Saya Ayu. Ini ada Ibu Ayu, ada Ibu Rianti. Ayo. Ada Ibu Ispawanti. Ada Ibu Hasma. Ibu 2 orang anak dari Watang Bacu Kiki. Ya, mantap. Ibu Erni ini kayaknya mau menulis-nulis pakai pensil ini. Oke, siapa lagi yang mengisi? Ayo, kita kenalan yuk. Kita kenalan. Ada Ibu Eriati, ada Ibu Ayu Lestari, ini ada Ibu Asma, ada Ibu Ispa Wanti. Kita ini sampai 3 hari ini pakai Jamboard terus ini. Jadi alat ini kita dipakai buat mengganti papan tulis. Kalau selama ini kita belajar offline di kelas pakai papan tulis. Nah, sekarang ini papan tulisnya ini model ini. Nah, ini ada yang merubah nama Jamboardnya lagi. Nama saya Ayu Kadaria dari Parepare Jalan Jambu. Ditulis di sini Bu, di dalam. Jangan ditulis di sini. Oke. Hilang semua nih. Nah, hilang semua. Bertumpuk kayaknya. Ada yang hapus kita tadi kayak. Yang hapus Ki. Nah, ini ada Ibu Indriani Sidrap, ada Ibu Asisa dari Soreang, ada Ibu
Betty dari Asrama POM. Ada Ibu Ispawati Mustafa. Halo Ibu Ispawati. Tulisnya di mana? Ini nih, Ibu bisa kalau buka Jamboard ada di sebelah kiri, itu sticky note. Nanti bisa pilih warna. Ini, Bapak Ibu lihat kursor saya. Kursor, ini ada sebelah sini nih. Kursor saya ini yang panah-panah ini. Nah, ini ada sticky note. Saya Bahtiar, tinggal di Makassar. Oke, saya mau pilih warna hijau aja deh. Oke. Ayu Lestari 25 tahun Sidrap. Oke. Saya tunggu-tunggu di buah apa ini. Bingung-bingung kayaknya nih. Bingung kan? Nggak tahu. Nggak ngerti. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Kalau ada yang nanti ini di slide 1, ini di salah 1 lembar pertama Jamboard Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis namanya. Siapa Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti silakan boleh tulis di Jamboard. Ini Jamboard bisa dipakai, bisa dibuka kapan saja selama sesi pembelajaran kita. Oke, terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu. Ya, biasalah, enggak apa-apa Bapak Ibu ada kekurangan. Memang agak repot kalau menggunakan handphone. Karena harus kita download dulu aplikasinya Jamboard, kemudian kita buka berdua nih, buka Zoom, buka Jamboard, buka Zoom, buka Jamboard. Jadi memang agak sedikit bermasalah. Cuma kalau pakai laptop lebih mudah. Bapak Ibu bisa gunakan. Mana Ya. laptop bisa? Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih perkenalannya. Sesi hari ini kita ada 2 materi. Materi pertama kita ada mindset wirausaha bersama Ibu Ihwana. Kemudian nanti akan dilanjut dengan materi ide bisnis. Kemudian di hari besok juga ada materi kembali bagaimana menyusun business plan, simple business plan dan pengenalan penyusunan keuangan serta pemasaran usaha. Itu akan kita lakukan. Nanti mulai besok Bapak Ibu akan mencoba untuk menyusun business plan sederhana sampai di hari terakhir. Sebelum masuk ke materi Ibu Ihwana, mungkin bagus kita bersepakat bersama sesi kita, pembelajaran kita untuk beberapa aturan yang bisa kita sepakati untuk sistem pembelajaran ini. Yang pertama, aturannya Bapak Ibu bisa lihat di Jamboard yang saya share. Pertama itu aktifkan kamera. Jadi aturan pembelajaran kita berharap Bapak Ibu aktifkan kameranya masing-masing. Tidak apa-apa supaya kelihatan di wajah-wajah cantik tak semua. Kemudian, oke, sepakat? Halo? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat tidak sepakat? Ini harus disepakat ini. Ya. Sepakat. Oke, kemudian yang kedua aturannya adalah aktif. Yang berperan aktif. Bapak Ibu kita harap sistem pembelajaran kita, saya bisa yakin bahwa model Zoom ini akan berbeda dengan model Zoom pada umumnya. Jadi di model pembelajaran pelatihan kita ini akan banyak lebih aktif, melibatkan Bapak Ibu. Kita akan main diskusi, kita akan banyak berdiskusi. Nanti kita bisa masuk di bikin kelompok-kelompok kecil melalui break room. Kemudian kita akan interaktif, Bapak Ibu akan lebih banyak diminta pendapatnya berkaitan dengan bisnisnya, berkaitan dengan ide bisnisnya melalui Jamboard. Jadi kita berharap Bapak Ibu bisa jauh lebih aktif. Nanti sistemnya akan bagi beberapa kelompok dan segala macam lah. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mengatur mic-nya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa ngatur untuk kalau ada yang berbicara atau mungkin agak bising suaranya, gangguan-gangguan di sekitarnya bisa diatur dengan baik.
untuk segera mencari posisi paling aman sehingga proses belajar kita tidak terganggu. Ya. Kemudian yang keempat, nanti kita ada waktu mengingat time schedule-nya diharapkan on time. Proses pembelajaran kita setiap hari kita mulai jam 8:30 dan insya Allah berakhir jam 13.00. Jadi kita mungkin langsung melanjutkan. Kalau di jadwal kelompok besar sebenarnya kita sampai jam 3 sore. Cuma kita coba ngatur karena untuk menghilangkan, membantu menunda istirahat, spasi istirahatnya, tidak apa-apa kita lanjut saja. Jadi nanti setelah materi pertama selesai, kita langsung lanjut materi kedua. Jadi supaya bisa selesai lebih cepat. Ya, sepakat ya? Atau mungkin sampai jam 3? Besok tahu hari Jumat, Pak. Jadi nanti besok kita ngatur. Bagaimana Ibu? Jam 1 atau jam 3 nih? Halo? Semua kayaknya termute, Pak, dia punya. Tidak, Je. Tidak, Ji. Iya. Nah, matikan yang suaranya semua. Enggak, Ji, ini banyak. Iya. Terbuka, Je. Iya. Saya tidak lagi mute ini. Bu Eva termute suaranya? Kayaknya termute, Pak. Tidak, ini terbuka, Je. Ibu Jumai ini terbuka. Ibu... Ada beberapa terbuka ya. Ibu Ayu. Bu Ayu terkunci ya? Bu Ayu. Kayaknya semua terkunci, Pak, termute, Pak. Ya, sudah bisa, Pak. Okay. Ibu Indriani. Ibu Eva. Sudah bisa, Pak. Ibu Eva sudah? Sudah, Pak. Ada lagi yang termute? Oke. Masih banyak, Pak, yang termute. Tidak boleh bersamaan. Sah. Sudah? Sudah semua ya? Iya. Oke. Ada yang masih termute? Ibu Irdianti Ismail. Irdianti Ismail. Suruh mamanya kasih masukin anaknya. Ispawanti masih, Ibu Ispawanti masih. Ibu Ispawanti. Iya, Ibu Madina. Pak Muhammad Adriansyah. Oke. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, waktu proses belajar kita belajar sampai jam 1, kemudian Bapak Ibu yang mau bertanya bisa lewat bertanya langsung, bisa lewat room chat, kemudian yang terakhir jangan lupa untuk selalu tersenyum. Oke, sepakat Ibu sekalian? Oke, sepakat. Oke, tidak berlama-lama. Terima kasih. Sesi awal saya serahkan ke Ibu Wana untuk menyampaikan materi pertama. Terima kasih. Silakan Bu Wana. Terima kasih Pak Bahtiar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita mulai ya materi pertama kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemah gitu?
Pagi harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya, terima kasih. Baik, Ibu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari tak henti-henti kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam rangkaian kita bersama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar bagaimana sih bisnis ya. Aja tuh. Iya, tolong diperhatikan dulu ya, Bu Bapak. Ya, alhamdulillah ya, kita diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersama-sama pagi hari ini sampai siang hari sebentar. Kita berharap apa yang kita lakukan hari ini sampai 3 hari ke depan menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan meruntuhkan, akan meluruhkan dosa-dosa kita ya, dengan niat ibadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini walaupun lewat virtual ya, kita tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Saya dengan Pak Bahtiar akan menemani Ibu Bapak. Ya, jadi kita nanti mencoba mengeksplor apa yang kita akan dapatkan selama 3 hari ini. Begitupun mari tak henti-henti kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umatnya sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin. Yang berbahagia ya. Jadi pada kesempatan hari ini untuk pagi hari ini ya kita mencoba berdiskusi tentang mindset ya, apa namanya mindset dalam materi. Bisa mungkin di set materinya ya. Jadi kita mencoba berdiskusi kurang lebih 2 jam ya Pak Bahtiar ya, 2 jam ke depan. Kita berdiskusi tentang apa sih mindset wirausaha itu ya. Dengan berharap dengan adanya materi ini ya, materi mindset wirausaha ini diharapkan kita bisa memahami bagaimana sih pentingnya wirausaha itu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui manfaat dari sebuah wirausaha dan bagaimana kita melihat benarkah kita ini sebagai seorang wirausaha. Saya ingin tanya dulu, di Ibu Bapak ini kan semua adalah wirausahawan ya? Iya. Iya, pasti yakin semua sudah sangat luar biasa ya selama ini. Oh iya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu ya, karena katanya kalau tidak kenal, maka sayang. Nanti kan sayang kalau saya tidak disayang di kelas ini ya. Kalau tidak sayang, maka tak cinta. Tak cinta. Tak cinta, maka Dibuang. Tidak suka. Sayang ya. Sayang ya. Karena kita ketemu di sini. Sayang kalau nanti saya ke Parepare tidak ketemu dengan Ibu Bapak. Gitu. Jadi ya. Nama saya Ihwana As'ad. Seperti di layar ya, nama saya. Cuma kan sama ini saya kalau orang melihat nama saya itu kadang orang panggil Bapak ya. Jadi sekarang saya Bapak, padahal kan kalau laki-laki kan pakai Ihwan ya, tidak ada Ihwana ya. Kalau nama saya Ihwana As'ad, nama bapak saya. Nah, aktivitas saya, jadi saya mewakili dengan Pak Bahtiar dari Trio Pabeta ya, dari Trio Pabeta, lembaga Trio Pabeta. Kita ditugaskan oleh Trio Pabeta untuk mendampingi Ibu Bapak. Nah, aktivitas hari-hari saya kebetulan saya diamanahi menjadi salah seorang dosen di Universitas Muslim Indonesia, di UMI ya, setiap hari di UMI, di Fakultas Ilmu Komputer.
Ya, jadi di ilmu komputer, insya Allah kita akan sama-sama. Kemudian, saya kira cukup itu ya. Alamatnya di Makassar, di Geria Harapan Pampang, Harapan Pampang ya, di belakang kampus UMI. Nah, itu cukup singkat dari saya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada mungkin hal yang mau ditanyakan? Atau ada anaknya yang mau masuk UMI? Kalian promosi ya. Ada yang mau ambil ilmu komputer, silakan hubungi saya. Oke, pertanyaan sampai di sini. Ada mungkin yang mau komentar atau apa? Silakan sebelum kita lanjut. Bu Iwana, saya Nila. Bisa berinteraksi secara personal setelah kegiatan-kegiatan pelatihan ini? Boleh, boleh. Nanti saya akan bagi nomor WA saya ya di chat room. Mungkin ada yang bisa nanti boleh lanjut diskusi. Karena kebetulan juga saya kadang mendampingi desa, mendampingi ibu-ibu kelompok untuk kita lakukan apa saja lah yang bisa membuat ibu-ibu berdaya, gitu. Jadi boleh silakan. Oke, baik. Sambil nanti diskusi ya Ibu Lila, nanti kita ini. Oke, baik. Kembali tadi ke materi kita untuk hari ini ya, mindset wirausaha. Nah, saya ingin minta deh pendapat dulu Ibu Bapak. Sebenarnya wirausaha itu apa sih sebenarnya? Ini kan kita ini sebagai pelaku ya, pelaku wirausaha ya. Nah, apa sih wirausaha itu sebenarnya? Ada yang berpendapat atau mungkin bisa menggunakan jambut Pak Tiar untuk atau pendapat yang ada yang mau ditulis kah atau ada yang mungkin ada yang terganggu mikrofonnya atau apa, boleh menulis di jambot. Silakan Ibu Bapak. Kalau misalnya agak ini boleh juga kalau mikrofonnya bagus nanti dibantu oleh Pak Tiar untuk menulis di ini. Silakan disebutkan. Menurut saya wirausaha itu bla 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 bla. Nah, silakan Ibu Bapak. Ada yang mau berpendapat, silakan. Saya sebagai pelaku wirausaha ya. Nah, mesti kita tahu sebagai wirausaha itu apa sih sebenarnya itu? Nah, gitu. Kan kita mesti tahu ya. Nah, gitu. Silakan siapa? Ya, silakan. Kalau hari-harinya ya wirausaha itu artinya orang usaha. Maaf tadi dengan siapa, Pak? Ibu siapa? Nama saya Sapianta. Oh, Ibu Sapianta. Ya, silakan Ibu. Nah, kalau menurut saya di pikiran saya ya bahwa yang namanya wirausaha itu artinya orang yang mempunyai usaha, baik usaha kecil-kecilan maupun usaha menengah. Itu yang di kepala saya saat ini. Wah, luar biasa Ibu Sapianta ya. Jadi wirausaha itu adalah orang yang memiliki usaha, ya, baik usaha kecil-kecil maupun usaha yang sudah besar. Nah, itulah wirausaha menurut Ibu Sapianta. Ada lagi nggak yang lain? Silahkan Ibu. Nggak apa-apa, berpendapat aja. Nggak ada pendapat yang salah. Silahkan. Ada yang berpendapat? Bisa ditulis langsung di jambot, bisa disebutkan saja, nanti dibantu oleh Pak Tiar untuk menuliskan. Ayo silakan Ibu, Bapak. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, silakan Ibu. Wirausaha itu orang yang melakukan aktivitas kewirausahaan. Orang yang melakukan aktivitas kewirausahaan. Oke, maaf Ibu, dengan siapa tadi? Ibu? Ibu? Agak kecil suaranya. Ibu Iva ya. Oke, baik. Ini sudah 2 pendapat. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu, Bapak. Ada juga tadi Bapak. Ayo Bapak, silakan. Iya. Silakan Ibu, Bapak.
Ini ada 2 pendapat nih. Ada mungkin yang lain lagi, silakan. Tadi buka aku. Ini kita sebagai seorang wirausaha ya. Jadi kita harus mengenali wirausaha itu apa sebenarnya, ya. Jangan sampai kita sudah menjalaninya sekian tahun, tapi kok nggak mengenali dia siapa diri kita gitu. Ayo silakan. Nah, ini suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu deh. Luar biasa. Iya, ini pendapat. Dega kecamatan Koro. Dekiti kecamatan tak? Jangan lupa TV sama Tata Aiman. Ya, ini ada 3 pendapat dan pendapat yang terakhir ini sangat luar biasa ya. Menyimpulkan bahwa seorang wirausaha itu wirausaha ini adalah kesempatan melihat adanya peluang-peluang ya yang ada di sekitar kita, yang kita boleh organisir ya. Kemudian yang paling penting ini bagaimana kita mengatur, karena sebuah usaha itu kan pasti mengandung risiko ya. Kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan tadi ini kita boleh mendapatkan keuntungan ya, itu yang paling penting ya, karena terkadang ada sebuah usaha mungkin menurut kita ini sudah kita dapat untung, tapi ternyata dilihat dari sisi manajemennya ya, bagaimana perencanaannya, pengaturannya dan seterusnya, ternyata itu malah kita rugi sebenarnya. Nah itu, nah itulah pentingnya kita belajar sebuah wirausaha ya. Tapi Pak kembali ke slide tadi, ke materi. Iya, jadi usaha ini membawa kita ingin mendapatkan keuntungan ya. Jadi pasti kan ada enggak orang yang mau berusaha tapi tidak mau untung? Ada enggak kira-kira? Tidak. Ya? Untung. Pasti tidak ada ya. Jadi semua mau untung. Nah, untuk mencapai keuntungan, kira-kira bisa enggak kita dengan cara sendiri? Mungkin ada banyak orang yang berhasil dengan cara otodidak ya. Tetapi kita harus mempelajari ya. Ada ilmunya bagaimana sebuah usaha ini kita bisa berhasil ya. Pasti ada ilmunya. Tapi Pak kembali ke ini. Oke. Sebelum kita masuk kembali ke ini, apa sih harapan ibu bapak ya, dalam hal setelah kegiatan ini, setelah mengetahui bahwa nanti ini kita berada di sini selama 3 hari ini, apa sih harapan kita atau harapan kita ini sebagai seorang wirausaha? Apa kira-kira? Harapan kita. Baik, nama saya Sapianka. Harapan kita mengikuti pelatihan ini karena kita ini adalah wirausaha. Maka harapan kita ke depannya bagaimana usaha kita ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan yang lebih bagus lagi dibanding dengan pendapatan yang didapat dari kemarin-kemarin, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Makasih Bu. Iya, terima kasih Ibu Sapianka. Ini luar biasa ya. Iya, kita aplaus dulu untuk Ibu Sapianka. Silakan yang lain. Apa harapan kita ya, mengikuti kegiatan ini
Silakan. Harapan, Ya. kalau secara realitas pasti harapan teman-teman yang beraktivitas usaha sekarang itu pingin nilai tambahnya atau pendapatan yang didapat dari usaha sekarang itu lebih bertambah, lebih meningkat lagi ya. Yang paling penting adalah bagaimana bisa mengembangkan dan mendesain usaha yang sudah ada dan melihat apakah memang usaha yang mereka kelola sekarang atau yang saya kelola sekarang memang saya bisa kembangkan atau bisa melirik usaha-usaha lain yang justru peluangnya lebih bagus daripada usaha yang sedang saya lakukan sekarang. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Ibu Nila atas pendapatnya. Luar biasa. Ada lagi yang lain, Ibu Bapak? Saya mau mendengar suara Bapak-Bapak deh. Mana tadi ada Pak Adrian saya? Siapa? Ada tadi Bapak-Bapak? Masih adakah atau sudah keluarkah? Atau sudah dari mana? Ya, silakan yang lain. Kalau Pak Adriansa lagi tidak on, silakan yang lain. Masih ada pendapat lain. Jadi ada 3 pendapat ya. Jadi bagaimana supaya setelah kegiatan ini ingin lebih meningkat lagi pendapatannya. Ini tadi pendapat 2 orang sama ya. Satu lagi dengan adanya ini lebih mengetahui lagi atau malah dengan adanya kegiatan ini bisa mencari peluang bisnis yang lain. Nah, seperti itu. Yang lain silakan. Ibu Husna. Ibu Husna silakan. Sementara jadi pendengar dulu, Bu. Oh, gitu. Baik. Sudah dikerjakan juga ini. Iya. Oke, yang lain. Silakan, Ibu. Nah, ini kalau Ibu Oppo ini nggak ngerti siapa namanya. Ya, kalau misalnya ya silakan chat juga boleh, nanti dibantu sama Fatia untuk menulis. Jadi ada satu dari Ibu Ayu Lestari, mengembangkan usaha dengan lebih jeli melihat peluang. Oke, baik. Jadi dengan adanya pandemi ini ya, sangat banyak peluang bisnis sebenarnya yang bisa kita kembangkan. Walaupun kita tidak bisa pungkiri ya bahwa dengan adanya pandemi ini banyak orang gulung tikar, tetapi bisnis-bisnis kecil malah semakin bertambah. Nah, apakah dengan peluang-peluang ini kita akan kita tidak ambil kesempatan itu, atau di sisi lain kita akan justru tidak berpartisipasi dalam hal ini? Nah, ini kita menjadi kembali ke diri kita sebagai seorang usahawan, kita ikut menjadi pemain atau jadi penonton. Nah, seperti itu. Nah, silakan yang lain, ada lagi yang mau pendapat? Silakan Ibu Erni, Ibu Erianti, silakan. Mungkin bisa dibuka videonya, Ibu. Ini juga maaf, ahli kimia, saya nggak panggilnya apa ya? Karena ahli kimia ini luar biasa ya, ahli kimia. Tidak mudah loh jadi ahli kimia. Ibu Dala lagi di jalan ya. Tetap boleh berpendapat, Bu. Silakan. Di jalan pun tak apa-apa. Lagi di kendaraan. Mungkin yang namanya masih nama ini, karena saya minta maaf. Kalau saya ini lebih enak ya panggil nama. Mungkin bisa di rename dulu namanya ahli kimia ke nama yang asli, nama yang sebenarnya ya, biar enak. Dengan ada tadi Oppo juga, mungkin bisa di rename dulu namanya. Oke, ada lagi pendapat lain selain yang 4 ini? Silakan. Ibu Ernianti, silakan Bu. Ibu Hasna. Ayo Ibu berpendapat. Mumpung masih pagi. Ibu Madina. Ya. Jadi termute ya. Termute ya Ibu. Siapa tadi termute ini? Ibu Ernianti. Bisa dibuka Ibu, dibuka sendiri karena operator kalau sudah membuka semua, silakan dibuka kalau ingin berpendapat.
Kalau misalnya agak ini, silakan lewat chat juga boleh pendapatnya, silakan. Supaya nanti setelah 3 hari ini, apakah harapan kita tercapai atau tidak, seperti itu. Nah ini di awal ini kita harus mengkaji dulu, coba kita mengeksplor dulu, apa sih harapan saya di 3 hari ke depan ini, ya. Jangan sampai harapan kita tidak tercapai gitu. Nah silakan ibu-ibu, sampai nanti dalam proses kita melihat ya, oh setelah 3 hari ternyata harapan saya tidak tercapai, ada hal yang ingin saya dapatkan ternyata tidak sampai ke sana. Nah, seperti itu. Jadi itu pentingnya kita menulis harapan kita di awal. Oke, silakan Ibu Madina mungkin, silakan Bu. Ya, silakan. Ada dari Ibu Ayu Padarsi. Membenahi usaha yang sudah ada, bisa membuat inovasi yang baru agar usaha yang sudah ada bisa lebih meningkat pendapatannya. Oke, terima kasih Bu. Jadi dengan adanya usaha yang baru ya, bisa lebih meningkat lagi. Jadi dari Ibu Eva bisa mengembangkan usaha secara profesional. Iya, terima kasih Bu. Dari Ibu Hasnia, ini banyak pendapat masuk nih. Oh iya, ada masukan dari Ibu Nila, tolong dinormalkan saja mic-nya sehingga bisa sendiri atur kapan kebutuhan Bu. Sepertinya tadi Pak Tiar sudah buka semua Bu, mic-nya, mungkin tinggal sendiri lagi, tinggal sendiri kalau misalnya mau ngomong silakan dibuka, karena sudah di ini kan semua, ya. Sudah di-unmute semua, silakan nanti berdasarkan kebutuhan. Semoga di masa depan nanti usaha semakin meningkat, amin ya. Kita berharap dengan adanya pelatihan ini, ya, ini pelatihan ini dipantau langsung karena ini pelaksanaannya Ailo, ya, Riwani dan Trio Beta sebagai pelaksana. Jadi harapan kita ini kita ingin tahu. Oke. Coba dites dulu yang lain Ibu Bapak ini sudah ini normal kan kembali? Sudah ya. bagus. Sudah alhamdulillah ya. Jadi silakan Ibu Bapak ya. Sudah Silakan, bagus. ya. Silakan pada saat misalnya ingin komentar, silakan langsung buka sendiri ya. Ya. Cuman pada saat tidak komentar ya, pada saat tidak komentar, tidak ingin komentar, tolong di mute aja dulu sendiri supaya yang lain tidak terganggu ya. Jadi nanti di saat ingin komentar baru kita buka, ya seperti itu. Oke baik, ada lagi yang ingin berpendapat tentang harapannya, ya tentang harapannya pada pelatihan ini, silakan. Ibu Hasna mungkin. Silakan Bu. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi tentang harapan, ini mewakili semua ya, bahwa rata-rata harapan peserta ini ingin bagaimana lebih profesional lagi ya. Mungkin sama ini apa namanya istilahnya kita berusaha itu kan kadang sudahlah pakai feeling saya sendiri, pakai cara saya sendiri ya. Tetapi kita ingin dengan adanya pelatihan ini ada ilmu ya, ada ilmu yang kita ingin dapatkan, ada ilmu yang kita bisa dapatkan ini bisa membantu meningkatkan usaha kita. Jadi mungkin sama ini kalau kita buat perencanaan ya, perencanaan bisnis, ada istilahnya tiba masa tiba akal ya. Nantilah belanja dulu lah, nanti kita lihat. Nah, tetapi dalam hal ini terkadang karena kita pelaku bisnis pasti tahu ya, terkadang kita menganggap bahwa barang saya, jualan saya laku semua, saya sudah untung. Nah, belum tentu Ibu Bapak ya. Kenapa? Karena ada hitungan-hitungan yang kita bisa lihat. Benar tidak? Apakah kita punya usaha ini bisa dikatakan untung ya? Atau misalnya kita ingin usaha kita ini, saya ingin dapatkan keuntungan berapa persen sih dari modal yang ada. Nah, seperti itu. Nah, modal ini saya dapatkan dari mana? Itu kita harus tahu semua, ya. Jangan kita menggunakan berbisnis dengan cara feeling sendiri.
semua ada ilmunya. Nah, gitu. Nah, harapan tadi, harapan Ibu Bapak ya, adanya pelatihan. Maaf kalau misalnya ini tolong ditutup dulu ya ininya, mic-nya. Nanti pada saat ini bicara baru bisa dibuka. Ya, ini masih ada masuk pendapat ya, ada harapan dari Ibu Indrianti Ismail. Harapan saya ke depan agar bisa mengembangkan usaha yang ada dan bagaimana bertahan daripada munculnya kompetitor baru ya. Dari Ibu ahli kimia, ini ahli kimia tolong bisa di-rename dulu namanya ya. Bisa mendapatkan bantuan langsung karena sudah tahun pandemi pemasukan menghilang. Wah, ini harapannya untuk bantuan dari pihak manapun ya yang bisa membantu. Ya, jadi kalau bantuan langsung ini mungkin berupa modal ya. Saya bisa asumsikan itu modal. Jadi ya harapannya sih mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ada pihak lain yang bisa membantu. Ternyata dengan pandemi ini banyak orang yang memanfaatkan peluang bisnis, banyak pula orang yang tutup gulung tikar ya. Jadi bisnisnya dulu misalnya mungkin properti, bisnis ini, tapi karena pandemi ini tidak ada orang beli rumah ya. Akhirnya modal masuk semua ke sana sehingga banting setir misalnya menjadi penjual online. Nah, seperti itu. Dengan modal yang mungkin modal sendiri yang hanya berapa juta sehingga bisa lebih kepada sudah lebih survive dalam hal itu ya. Nah gitu, jadi rata-rata yang tadi harapannya ya, rata-rata harapannya bagaimana untuk meningkatkan pendapatan, bagaimana ini lebih profesional lagi ya, seperti itu. Ini nanti harapan ini kita simpan ya, tetap di Jamboard. Kemudian nanti kita coba tengok nanti ke belakang di setelah hari ketiga benar nggak harapan ini bisa tercapai seperti itu. Oke, baik, mungkin bisa ditampilkan slide-nya Pak Tiar. Ya tadi kita sudah berdiskusi bagaimana apa sih wirausaha itu sebenarnya ya. Silakan di share dulu Pak ininya materinya. Iya. Jadi kita kembali ke mindset wirausaha. Ya, mindset ini kan pikiran ya. Apa sih yang kita pikirkan tentang mindset? Lanjut ke slide berikutnya, Pak, tentang wirausaha ini. Jadi kita ingin lebih mengenali lagi sebenarnya ya. Siapa sih diri saya ini sebenarnya? Melalui di mindset wirausaha ini, di materi ini. Ya tadi bahwa dari sesi ini, mindset ini, bagaimana kita memahami pentingnya wirausaha itu, ya. Kemudian apa sih esensinya sebenarnya, ya. Kemudian wirausaha ini manfaatnya untuk apa, ya. Dan apa, ya. Kalau di sini mungkin sudah bukan lagi calon wirausaha ya, tapi menilai diri kita ini wirausaha seperti apa, nah gitu. Nah, ini yang kita ingin coba capai di materi ini. Lanjut Pak. Nah, tadi ya sudah banyak pendapat yang masuk tentang wirausaha ya. Jadi sebenarnya wirausaha ini kan adalah seseorang itu yang bisa menciptakan peluang ya. Jadi ada berapa peluang yang dengan melihat misalnya, ini sekarang orang tidak bisa belanja ya. Pernah kan ditutup semua ya, ditutup ditutup mall ya, ditutup mall untuk berapa waktu ya, pasar. Kalau pasar yang enggak ya di ini. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita kan dibatasi untuk pergi ya, untuk pergi. Misalnya mau belanja apapun, kita kan kalau ke pasar harus berdempet-dempet ya, misalnya kalau ke toko harus berdesak-desakan ya. Ya, mending kalau ada yang online ya, saya beli online seperti itu. Nah, makanya sekarang ini banyak bisnis online yang sedang marak dilakukan oleh bisnismen tadi. Nah, itu bagaimana mencipta peluang ya. Nah, kemudian dari
bisnis yang sudah ada, misalnya sekarang ini kan retail ini kan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, sudah banyak sekarang ini retail yang tutup. Misalnya Matahari itu sudah mulai mengurangi. Kemudian Ramayana ya. Ramayana itu sudah banyak store-store-nya yang tutup. Kenapa? Karena orang sekarang lebih berbelanja ke menggunakan online. Misalnya mau beli baju, kan ada Lazada ya, ada Shopee. Nah, sekarang itu paling tren yang paling ini, dan ini semua mencapai tingkat yang paling tinggi. Lazada, Shopee, apalagi waduh, ini sering belanja online ini yang paling tahu ini. Tiba-tiba nanti ada paket kayak gitu. Nah, bagaimana mereka merubah bisnis ini dari tadi bisnis yang offline menjadi bisnis online. Nah, itu cara mereka mengembangkan bisnis ya. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan, mengatur dan mengolah bisnis secara yang beserta risikonya ya. Semua bisnis pasti berisiko ya. Kenapa dikatakan wirausaha? Karena kita ini kan memang siap menanggung risiko. Jadi kenapa dikatakan wira? Wira itu kan pahlawan ya dari sisi bahasa. Nah, karena kita ini memang kuat, menjadi manusia kuat yang ya kalau dibanding dengan ASN ya, yang ASN yang ke kantor setiap hari, sudah ada aturan kerja, sudah ada SOP-nya. Sementara kita ini bisnismen ini, wirausaha ini memang kita harus membuat bagaimana planningnya, bagaimana ide bisnis nanti kita kembangkan menjadi sebuah sebuah action. Ternyata pada saat saya ingin plan saya seperti ini, nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu. Jadi itu tadi. Oke, mungkin ke slide berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini, Ibu Bapak? Ada hal yang ingin didiskusikan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ingin didiskusikan sampai di sini. Iya. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi kita melihat di slide ini ya bahwa entrepreneur ini dari 270 juta penduduk Indonesia itu kecil sekali yang terlibat langsung di dunia entrepreneurship ini ya. Jadi kalau kita lihat ini hanya 2% yang terlibat. Sementara banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi begitu banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita lakukan, dan itu bisa membantu orang lain juga, bukan cuma diri kita sendiri ya, tapi bisa kita membantu orang lain. Saya kasih contoh. Dulu semasa saya masih kuliah ya, sambil saya kuliah, jadi saya sedikit bercerita sedikit ya, izin Pak Bahtiar sedikit cerita bagaimana kita bisa menjadi seorang wirausaha itu, bisa sambil kerja, bisa sambil yang lain, tapi memang sih kita fokus ya kalau kita mau usaha ini, jangan ada pekerjaan lain yang ini ya. Tetapi bagi kita yang tadi kan wirausaha bagaimana menciptakan peluang. Nah, dulu pada saat masih kuliah, saya masih kuliah S2 di luar, kebetulan saya dapat bantuan pemerintah Maros untuk sekolah di luar di Malaysia. Jadi pada masa saya di Malaysia itu, saya melihat kita itu kan kalau di luar negeri itu kita rindu masakan Indonesia. Nah, itu. Apa itu? Nah, saya paling suka itu bakso. Bukan bakso, tahu isi. Waktu itu belum tahu bikin bakso. Tahu isi dengan bakwan. Nah, bagaimana cara saya supaya saya melihat banyak orang Indonesia, pasti kalau saya buat ini pasti laku. Maka masa S2 saya itu saya jualan tahu isi dengan bakwan. Jadi setiap pagi saya bangun, sebelum azan itu saya sudah bangun, racik apa segala macam, saya goreng. Pagi sebelum buka kampus, saya titip di kantin-kantin kampus. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang Indonesia, jadi setiap hari laku. Setiap hari laku saya punya tahu isi. Nah, ini kan peluang begitu. Kita sebenarnya peluang. Setelah itu saya berjalan sampai selesai S2. Nah, lanjut S3, alhamdulillah saya dapat beasiswa gubernur Sulawesi Selatan. Saya melihat peluang lagi. Kalau saya buat bakso di Malaysia, pasti laku.
Akhirnya saya ambil peluang itu, saya bisa melibatkan teman-teman yang lain. Saya buat bakso. Nah, dengan bakso itu saya bisa mendapatkan keuntungan. Alhamdulillah. Karena apa? Di sana daging murah. Daging di sana murah. Daging ayam murah. Nah, saya buat bakso ayam dengan bakso daging. Saya jual, saya buat pentolannya. Akhirnya kemudian saya ingin berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, ini tadi kan adanya bagaimana pada saat kita menciptakan sebuah usaha, kita bisa libatkan teman-teman. Maka saya buat pentolannya, teman saya dari Medan, dia membuat kuahnya. Jadi dia menjual. Caranya bagaimana menjual? Kita menjual lewat Facebook. Tiap hari kita posting jualan kita dengan cara siapa yang mau inbox. Nah, besok setelah itu kita mengantar. Seperti itu. Nah, ini namanya peluang. Nah, mungkin di Parepare, ya, di Parepare ini kan terkenal dengan kalau orang mau minum Milo ya, Milo Malaysia ya, itu kan beda ya. Beda Milo Malaysia dengan Milo Indonesia sangat beda. Kenapa? Karena dari segi kekentalan ya. Nah, sehingga apa? Orang biasanya dari Bulukumba, dari Bantaeng, dari Makassar, dia ke Parepare. Hanya apa? Untuk mendapatkan Milo Malaysia. Nah, bagi orang yang ada di Parepare, bagaimana caranya supaya kita manfaatkan peluang ini? Coba kita jual online. Ada enggak yang mau online? Bagaimana caranya supaya sampai misalnya ke Sinjai, sampai ke Bone? Caranya adalah kerjasama dengan jasa misalnya Tiki, misalnya Pandu Siwi, misalnya JNI, kerjasama dengan mereka. Jadi, siap ada yang order, dipaketkan, datang mereka ambil barang itu, dikirim ke sana. Bagaimana ongkos kirimnya? Bayar di tujuan. Kita tidak ada beban untuk itu. Nah, seperti itu. Atau bisa juga include, nanti transport include dengan ongkirnya. Kita sudah hitungkan, ini ongkirnya 1 kilo, misalnya ke Bone, 1 kilo Milo, ongkirnya sekian, dia transfer. Baru barang kita kirim. Nah, itu salah satu cara. Bagaimana caranya kita ada yang tadi ini bahwa satu jenis usaha ini, satu pekerjaan ini bisa sampai kita libatkan beberapa orang. Ya, artinya pada saat kita menggunakan jasa online, ya jasa online, pasti kita menggunakan kurir. Nah, Bapak kurir dengan adanya kita punya usaha ini tadi, mereka pun dapat kerjaan, mendapatkan keuntungan untuk keluarganya. Begitupun sampai ke lokasi, sampai barang di kantornya, kurir pun mengantar ke orang yang order. Nah, inilah. Jadi dengan harapan ini tadi. Nah, bagaimana pentingnya seorang entrepreneur ini supaya semua bisa ini, supaya bisa semua kena ya, dapat rezekinya seperti itu. Nah, itulah tentang bagaimana sebenarnya peluang-peluang ini kita menjadi seorang entrepreneurship seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin kita didiskusikan bersama? Silakan. Oke, kalau tidak ada, ya, mari kita diskusi di ruang nanti Pak Tia tolong dibantu ya untuk buat breakout room. Nanti kita diskusi terkait peran seseorang entrepreneur itu bagi perekonomian suatu bangsa. Misalnya kalau misalnya terlalu luas, ya mungkin di Parepare misalnya Pak Tia ya seperti itu. Nah, silakan silakan dibagi diskusi ini. Kita mencoba bagaimana peran kita sebagai seorang entrepreneur tadi dibagi perekonomian ya. Kalau terlalu luas Indonesia, boleh Sulawesi Selatan, boleh Parepare, silakan. Silakan di ini Pak Tia. Oke. Saya sudah siap diskusi. Saya kasih kesempatan, silakan diskusi di ruangan masing-masing ya. Saya bagi 4 kelompok. Saya akan kirim 1, 2, 3. Selamat berdiskusi. Nanti didiskusi hasil nanti habis ini teman-teman kelompok masing-masing room menuliskan di Jamboard hasil diskusinya ya. Sampai ketemu kembali. Ini Pak, ini satu Pak, Ibu Ikrana Yusuf ini belum masuk. Atau sudah? Tadi ini keluar masuk.
Oh, kurang masuk berarti tidak stabil ya dia punya. Iya. Oke, silakan Ibu Bapak. Ini Ibu Farah, Ibu Ispawanti, Ibu Ikrana nggak masuk ke room ya?
Itu tadi nggak, yang lain nggak ini ya, nggak ke room 1 Pak Tia. Masuk ke room lain semua kapan? Ini ada 3 orang tidak join, tidak terjoin, not join. Bisa masuk. Menunggu KDC di ruang besar. Saya coba. Kayaknya sudah segar-segar nih habis diskusi kelompok ini. Iya. Ada kayaknya yang belum bisa masuk. Dek, coba dilihat dulu ininya yang waiting roomnya. Sudah. Ada yang belum bisa masuk, Pak. Ada yang tidak masuk di room tadi. Tadi itu yang tidak masuk di room ada ini LPK Matahari, terus Ibu Ikrana Yusuf tadi tidak gabung di room dia. Tersangkut di terminal. Tadi Pak itu Pak masuk juga. Oke. Silakan Ibu Wana. Tidak mau terbuka katanya. Nanti kita ditulis di Jamboard hasil ininya. Baik, terima kasih Pak Tiar ya atas bantuannya. Tadi ada berapa room ya? Kelompok tadi? Ada 4 ya? Ada 4. Oke, baik. Boleh masing-masing kelompok nanti ya disampaikan apa sih hasil diskusinya tadi di kelompoknya. Kita mulai tadi kayaknya saya dengan di kelompok 1 ya, cuma 2 orang yang masuk. Mana kelompok 1 tadi Ibu Sape, siapa? Ibu Hadir. Ya. Sedikit apa-apa. Ya, banyak. Ya. Coba Ibu tadi apa tadi yang diskusikan tadi Bu? Bisa disampaikan kelompok 1? Terkait tadi itu apa peran kita dalam pembangunan usaha untuk peran kita dalam pembangunan usaha untuk tetap menstabilkan ekonomi dalam pembangunan Indonesia. Ya. Jadi apa akhirnya Bu? Apa perannya Bu? Ini peran kita dalam pembangunan usaha. Apa saja Ibu? Ini saya ini tetap menjalankan usaha meskipun dalam situasi pandemi. Itu yang baru saya ini dalam pikiran saya. Kemudian yang usaha bagi tetap mengoptimalkan malam tadi catatanku itu dulu. Sudah apa-apa. Oke. Ya. bagi perekonomian di Papua. Jadi tetap ya, walaupun situasi seperti ini ya, di room 1 ini tetap berusaha ya, tetap berusaha untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi ya, sekecil apapun usaha kita, itu kita berpikir bahwa ini untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, utamanya untuk keluarga sendiri ya. Oke, kita lanjut. Makasih Ibu Ibu Sape dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok room 2. Silakan room 2. Room 2, room 3, room 4 boleh. Kalau ada yang mau tulis langsung juga boleh. Kalian langsung kalau ini silakan Ibu yang menggunakan laptop mungkin langsung. Jamboard bisa masuk ke Jamboard. Bagi perekonomian. Kalau maaf Bu, kalau room 2 tadi memang teman-teman tidak terlalu fokus, tapi diskusinya tadi lebih banyak ke kondisi. Tolong yang lain dulu ya, room 2 dulu yang bicara. Seperti itu. Yang pertama adalah ternyata masa pandemi COVID-19 ini memaksa tanda petik itu beberapa ibu-ibu khususnya membuka atau mencari peluang usaha yang bisa menambah penghasilan keluarga yang memang pada saat masa pandemi ini bukan hanya yang kurang, bahkan ada tapi kehilangan penghasilan. Kemudian yang kedua adalah ternyata
fakta yang dialami oleh teman-teman tadi di diskusi itu bahwa yang tadinya itu mereka adalah pembeli, penikmat, kemudian mereka beralih, ada yang beralih kemudian menjadi penjual seperti itu. Nah ternyata hari ini mau tidak mau itu akan mempengaruhi pergerakan ekonomi yang ada di sekitarnya. Ya misalnya tadi dia sendiri minta dibantu oleh keluarga atau saudara, itu juga bisa mereka membagi penghasilan itu walau mungkin tidak sebanyak para pengusaha-pengusaha besar atau para pedagang-pedagang besar. Ternyata justru teman-teman yang beralih fungsi tadi yang jadi penikmat, yang jadi pembeli, ternyata justru itu kemudian mau tidak mau ternyata cukup mempengaruhi kondisi ekonomi di sekitar mereka, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, maupun di kota atau kabupaten di mana mereka berada. Justru yang banyak mempengaruhi itu adalah usaha-usaha kecil yang dipaksa ada atau dipaksa berkembang karena kondisi pandemi COVID-19 yang mau tidak mau mereka harus mencari peluang usaha yang bisa tetap bisa menambah penghasilan keluarga atau memberikan penghasilan keluarga yang hilang. Itu tadi yang saya bisa tangkap dari diskusi teman-teman di room 2, tapi kalau ada yang ingin tambahkan saya kira bisa, saya persilakan teman-teman yang di room 2 tadi bisa berbagi dengan apa yang kita cerita-cerita tadi. Terima kasih Bu Iwana. Terima kasih Ibu Nila, sangat luar biasa ya. Jadi Ambil sayur, Bapak. Ternyata itu menjadi sebuah peluang ya, bahwa tadinya kita menjadi penonton, malah jadi pelaku. Nah, ini sangat luar biasa sebenarnya. Ada lagi tambahan dari room 2? Silakan room 2. Ada tambahan dari room 2? Kalau tidak ada lagi ya, terima kasih Ibu Nila dari room 2. Ini sudah merangkum tadi sangat luar biasa ya. Jadi usaha itu tadinya tadinya kita menjadi pembeli, sekarang menjadi penjual, dan itu bisa mencukupi dari ekonomi keluarga sendiri ya. Silakan room 3, siapa yang ingin mewakili? Saya Bu, ya, Ibu silakan. Nah, jadi kami dari room 3 ini tadi sempat berdiskusi Membuka lapangan kerja bahwa poinnya yang pertama itu membuka lapangan kerja bagi pemula dan usia produktif. Woi, keren. Selanjutnya bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan pribadinya atau lingkungannya dengan adanya usaha kita. Seperti itu hasil diskusi dari room 3. Oke, terima kasih banyak Bu dari kelompok 3 ya, room 3. Jadi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan melalui wirausaha, membuka lapangan kerja, ini sangat luar biasa ya. Bagaimana dengan situasi pandemi ini di saat banyak usaha-usaha perusahaan raksasa yang tutup ya, yang mem-PHK dia punya karyawan, justru usaha kecil ini bangkit untuk menutupi kebutuhan keluarga ya, bahkan kepada masyarakat pada umumnya ya. Terima kasih. Satu lagi nih, room 4, silakan. Siapa yang mewakili room 4? Silakan room 4. Saya Bu. Ya, silakan Ibu Eva ya. Jadi room 4 Indriani Bu. Oh, Ibu Indriani, oke silakan. Ya, jadi sama dengan jawaban kelompok yang lain. Jadi salah satu peran wirausaha bagi perekonomian itu adalah bisa mengurangi angka pengangguran Indonesia, karena usaha yang berkembang, usaha yang terus berkembang itu bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kemudian
Selain itu, peran wirausaha bagi perekonomian itu bisa juga meningkatkan kreativitas masyarakat sehingga bisa juga mendirikan atau membangun mencetak beberapa seorang wirausahaan seperti itu. Jadi di mana kita ketahui bahwa pelaku usaha itu merupakan pahlawan ekonomi bagi suatu daerah atau bagi suatu negara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Indriani. Jadi ini sangat luar biasa ya, waktu 3 menit. Ini bisa mengungkap semua pendapat-pendapat bahwa ternyata wirausaha-usaha yang baru ini jangan dipandang enteng ya. Ternyata ini sangat membantu perekonomian di suatu daerah ya. Ini sangat luar biasa. Jadi dengan adanya pandemi ini malah mendorong usaha-usaha yang sudah ada. Kemudian yang kedua, dengan adanya wirausaha ini dipaksa seseorang untuk menjadi seorang usaha dengan dalam tanda kutip bahwa ternyata dengan adanya situasi seperti ini malah melahirkan wirausaha-usaha yang muda ya. Nah, kemudian dari room 3 ini malah justru dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya kegiatan seperti ini, malah melahirkan ya, malah membantu masyarakat dalam hal kebutuhannya dan melahirkan pekerjaan, membuka lapangan kerja bagi pemula dan yang sudah produktif. Dan yang keempat ini malah mengurangi angka pengangguran ya, luar biasa ya, karena sudah bisa mengurangi angka pengangguran. Jadi kemudian membuka lapangan kerja dan meningkatkan kreativitas masyarakat untuk lebih memanfaatkan lagi teknologi dengan membuka usaha online. Sangat luar biasa ya, kita aplaus dulu untuk semua kelompok. Ya, jadi dengan diskusi singkat ya, kita bisa melihat bahwa begitu pentingnya ya, itu kita bisa mengambil bahwa begitu pentingnya ya, kita ini sebagai seorang wirausaha ya. Apakah kita punya usaha yang kecil, apakah kita sebagai pengusaha yang pemula atau sudah ingin mengembangkan, begitu penting kita ini bagi pembangunan perekonomian bangsa kita. Nah, dengan peran kita ini ya, mari kita tanamkan di hati kita dengan setelah adanya pelatihan ini ada ilmu ya, ada ilmu yang saya dapatkan, ada ilmu yang ingin saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya. Kenapa? Karena ternyata saya begitu penting untuk meningkatkan perekonomian ya. Tadinya kita sebagai penonton ya, ternyata dengan situasi ini kita malah menjadi sebagai seorang pelaku. Bahkan kita bisa mempekerjakan orang lain. Adanya pelaku usaha kecil ini, kita bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain yang tadinya mungkin tidak ada kerjaan, sekarang sudah bisa bekerja. Nah, kita aplaus dulu untuk semua. Sangat luar biasa ya. Jadi, Nes mungkin Pak Tiar. Jadi begitu penting ya. Nah, ini kita melihat bahwa terdapat 2 tantangan besar ya. Dalam tanda kutip bahwa ada 2 hal yang kita mencoba dan tadi saya kira terjawab ya, bahwa sekarang ini karena banyaknya usia produktif ya, di usia antara usia produktif itu usia 17 ya, 16 sampai 60 ya, itu kan usia produktif ya. Nah, itu sekarang banyak sekali angka di situ dalam masa apa istilahnya Pak Tiar itu apa namanya ya, usia apa? Produktif, bonus demografi. Bonus demografi ya, bonus demografi. Saat ini apalagi dengan situasi sekarang ini, sebelum saja sudah banyak angka pengangguran ya. Nah, sekarang ini dengan situasi pandemi yang sudah 2 tahun ya, sudah berjalan ini, di mana semua
hampir lumpuh. Tetapi dari diskusi dari kita, ternyata kita dengan adanya suasana ini ya, kita dengan adanya banyak pengangguran tadinya, dengan masuk ke dunia industri ya, kita menggunakan sekarang ini. Kemarin saya bawakan materi di satu desa di Goa ya. Nah, ternyata kita ini di Indonesia itu setengah dari penduduk Indonesia itu menggunakan smartphone ya, menggunakan internet. Nah, ini sebenarnya peluang yang sangat luar biasa pada saat kita menjadi seseorang yang entrepreneurship ini. Entrepreneur ini bagaimana mendapatkan peluang ya dengan adanya internet. Jadi kalau saya sering menyampaikan begini, internet yang kita gunakan setiap hari mungkin bagi orang yang tidak ada pemikiran dalam tanda kutip sebagai seorang wirausaha, dia akan menghabiskan internet itu hanya hahaha update foto sana sini. Tetapi bagi kita yang betul-betul ada jiwa wirausaha, pasti kita akan berpikir, saya tidak ingin menggunakan kuota saya hanya untuk buang-buang waktu, tetapi saya ingin menggunakan kuota saya dari 100.000 per bulan akan mendatangkan 100% malah mendapatkan keuntungan 1 juta. Bagaimana caranya? Kira-kira ibu-ibu? Caranya? Ya, pasti kita memanfaatkan peluang tadi dengan menjual online. Seperti itu. Sekarang ini apa sih yang tidak dijual secara online? Ya, mulai dari sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, sepatu, semua sudah ada di online. Ngapain kita lagi keluar ke pasar untuk belanja? Ya. Nah, tetapi kadang kan kita sebagai pengusaha, kadang juga kita terlena ya. Misalnya saya tidak punya bahan, misalnya bahan dapur, dekat ada Almart, nah, kita malah belanja di sana, nah gitu, ya. Nah, jadi kita harus cerdas juga pada saat kita ini menjadi pelaku, ya kita harus bagaimana saling membantu. Jangan kita belanja ke tempat yang ini, tapi kita belanja ke tempat yang saudara kita seperti itu. Nah, jadi saya kira itu ya. Jadi tentang bagaimana sih perannya kita, pentingnya kita sebagai seorang wirausaha. Lanjut Pak ke slide berikutnya. Jadi, nah ini dia. Jadi entrepreneurship ya, entrepreneur. Jadi itu bahasa jenis contohnya ya. Jadi kalau kita bicara masalah bahasa ya, wirausaha ya, itu bahasa pare-parenya, bahasa jenis contohnya itu entrepreneur ya. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah peluang, menciptakan keterbatasan tadi menjadi ingin mendapatkan keuntungan ya, keuntungan yang kita dapatkan ya itu keluar mana-mana. Nah, jadi seseorang ini ya kita termotivasi ya, motivasi dengan ada nilai-nilai, ada sikap sebagai kita ini manusia unggul ya, manusia unggul di mana kita menjadi seseorang yang kuat ya, yang kuat dalam hal usaha yang berkelanjutan, usaha yang setiap saat memang kita ingin menciptakan sebuah pekerjaan di mana kita tidak tergantung ya dengan orang lain, tapi kita berusaha sendiri. Ya, jadi ada keterbatasan, ada hal yang mungkin dalam hal ini kita tidak berpikir ini saya bisa lakukan, tetapi dengan motivasi dalam diri kita sebagai seorang wirausaha, saya mengatakan saya ingin mencapai, saya ingin berhasil seperti itu. Nah, sehingga usaha kita mungkin ya tadinya mulai turun, tapi dengan adanya kita punya motivasi dalam diri kita, itu bisa bangkit kembali. Nah, seperti itu. Ada yang ingin lagi diskusikan? Ada yang ditanyakan tentang hal ini sampai sini? Silakan. Supaya tidak mungkin ada tiba-tiba terlintas pikiran, oh saya ingin ini, silakan langsung ditanyakan kah atau apa, supaya nanti tidak hilang seperti itu. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita lanjut mungkin ke slide berikutnya, Pak. Ini internet saya pun kadang agak ini. Oke.
Oke, Ibu Bapak, apa kabar tadi? Jawabannya apa? Masih ingat tadi apa kabar? Masih ingat tadi? Luar biasa. Luar biasa. Selamat pagi. Siap, siap. Udah lupain nih. Selamat siang. Kerja keras. Kerja keras. Selamat sore. Terima gaji. Terima gaji. Nah, kalau selamat sore diingat itu. Karena terima gaji ya. Selamat malam. Enak, tenang. Tenang. Are you ready? Yes. Yes. Malamay sa tini. Malamay. Oke, ya kita lanjut. Jadi kita sudah tahu bagaimana pentingnya ya, bagaimana pentingnya kita sebagai pengusaha, sebagai wirausaha dalam perekonomian bangsa kita, ya. Sangat penting ternyata. Jadi kita harus menyadari itu. Wah, saya ini sangat penting ya. Maka pada saat kita sangat penting, kita anggap kita penting, kita harus mengetahui apa sih manfaatnya ya. Apa sih manfaatnya kita sebagai seorang wirausaha yang punya usaha sendiri, yang punya modal sendiri ya, yang punya pikiran sendiri, ide sendiri. Nah, ini enaknya ya kalau kita sendiri yang punya usaha ya. Ya. Kita lihat mungkin bagaimana seorang ASN ya yang dari pagi dia sudah harus ceklok di kantor, ceklok di kantor, harus mengerjakan target ini, target itu, dan dia harus pulang jam sekian. Nah, kalau kita sendiri, bagaimana kira-kira enaknya kalau kita sendiri yang atur? Ada yang mau berpendapat? Coba, bagaimana enaknya sebagai seorang pengusaha? Dalam hal misalnya bisa mengatur diri sendiri, bisa mengatur sendiri bagaimana di rumah. Ada yang mau berpendapat? Baik, saya Sapianka. Oh, hebat Ibu Sapianka. Silakan, Bu. Dan saya mendapat ini sebagai wirausaha yang bisa mengatur pekerjaan di rumah maupun dengan wirausaha kita. Seperti ini, ada baiknya karena kenapa? Mengatur dalam perbelanjaan rumah tangga itu yang lebih nyaman karena dari pendapatan suami kita bisa kehidupan sehari-hari. Sementara jika kita ingin membeli sesuatu yang mungkin untuk diri kita sendiri, kita bisa mendapatkan dari hasil usaha kita sendiri, tidak lagi tergantung terhadap pendapatan. Itu mungkin yang inti daripada memiliki usaha sendiri. Terima kasih Bu Sapti. Ini luar biasa ya, sangat luar biasa. Ada istilah begini kan, duit saya, duit istri ya, tapi duit suami, dua istri, gitu ya. Duitnya istri ya, bukan duitnya suami, seperti itu ya. Maaf Pak Tiar ya. Jadi enaknya di situ ya, jadi orang yang mempunyai pendapatan sendiri. Jadi kita ngatur sendiri, kita punya uang, tapi uangnya suami kita yang ngaturkan, kayak gitu ya. Nah, jadi kita melihat di sini ya, Ibu Bapak, manfaat dan kelebihan mengelola usaha sendiri ya. Nah, di sini kita melihat menghidupkan rantai manfaat ke sesama ya, sangat luar biasa buat biasanya kita ya sebagai seorang wirausaha. Kenapa? Karena kita menghidupkan rantai, ada rantai yang kita coba kita hidupkan. Kita berpikir kalau dari sisi pahala Allah Subhanahu wa taala pasti sangat luar biasa kita ya. Kenapa? Karena banyak orang yang kita libatkan. Nah, kita lihat contoh di slide ini ya, seorang kuliner. Seorang pengusaha kuliner ya, mungkin dia apakah kafe, dia apakah restoran, dia apakah warung di pinggir jalan, apakah warung di mana. Bagaimana adanya rantai tadi ini ya, ada rantai yang tersambung pada saat kita perlukan beras. Kita kan menghidupkan petani ya, kita menghidupkan petani. Kita membutuhkan lauk, misalnya ikan, kita menghidupkan nelayan. Kita membutuhkan ayam, kita menghidupkan peternak. Nah, sangat luar biasa di sini. Kenapa? Ada rantai manfaat ke sesama. Nah, sangat luar biasanya di situ. Bagaimana pada saat kita memiliki usaha sendiri.
Nah, kemudian manfaat pendapatan yang tidak terbatas. Kenapa? Pada saat kita punya usaha, ya, punya usaha sendiri, misalnya saya jualan parfum, ya. Nah, saya bisa men-sell sendiri berapa keuntungan saya dapatkan. Apakah 5% kah? Apakah 10% kah? 15% kah? Sepanjang harga itu adalah harga tidak melebihi dari modal, ya. Nah, itu enaknya kita sebagai pengusaha. Kita bisa mengatur sendiri. Saya jualan ini ya. Saya misalnya jualan. Misalnya, saya kebetulan ini ada tas di samping saya ya. Ini saya dulu sebelum saya mengajarkan ini tas talikur ya. Ini tas talikur. Saya ajarkan kepada ibu-ibu bagaimana cara membuat tas, ya. Bagaimana cara membuat tas, dan tas ini bisa dijual, ya, bisa dijual. Saya hanya dengan menambah mungkin sedikit pernak-pernik, saya bisa jual dengan harga mahal, seperti itu. Nah, itu enaknya kita karena kita punya usaha sendiri, seperti itu. Nah, itu. Jadi kita bisa mengatur sendiri. Saya ingin menjual barang ini dengan harga sekian, tergantung saya. Saya sudah hitung misalnya, setelah saya kurangi misalnya modal, ya, modal barangnya ini ya, talinya, modal kemudian modal puringnya, ya, kemudian modal kerjanya, ongkos kerjanya, saya bisa dapatkan sekian ininya. Saya ingin dapatkan keuntungan misalnya 40%. Nah, saya ingin keuntungan sendiri, saya sendiri yang punya usaha. Nah, seperti itu. Nah, bisa lebih banyak berbagi, menjadikan pekerjaan bagi orang lain. Misalnya contoh ini, kalau misalnya ada yang ingin order tas ini, ya, tas ini saya ada yang order karena saya sering pakai, saya bangga dengan hasil produk sendiri, ya. Saya nggak bangga menggunakan produk orang lain. Nah, saya menggunakan produk sendiri. Di saat saya pakai, orang bertanya, Bu, itu tasnya berapa harganya? Nah, misalnya saya katakan ini sekitar 100.000. Nah, dengan orang yang tadi sesama mata rantai tadi, ya, rantai tadi, saya sampaikan, sekian harganya. Nah, kemudian saya lempar kepada orang yang bisa. Siapa yang bisa buat tas ini? Nah, gitu. Jadi, saya sebagai orang yang mengambil orderan, ya, saya jualan online, saya ambil orderan, saya tidak mampu untuk buat tas ini lagi karena banyak kerjaan lain, maka saya lempar kepada orang lain yang lebih mampu. Itu namanya tadi rantai manfaat kepada sesama. Nah, gitu. Nah, jadi kita kasih pekerjaan orang lain. Nah, nanti setelah selesai, kita ambil itu, kita kasih dia sekian ongkos kerjanya selama 3 hari misalnya. Nah, kemudian ada keuntungannya. Keuntungannya nanti setelah orang bayar, baru keuntungan share lagi. Nah, seperti itu. Itu contoh ya. Jadi manfaat kelebihan mengolah usaha sendiri. Nah, jadi sangat luar biasa ibu bapak di saat kita memiliki pekerjaan sendiri, ya. Jadi apalagi kalau kita fokus ke pekerjaan itu, ya. Misalnya ibu punya usaha ada warung ya kuliner misalnya, ada buka toko kelontong misalnya. Nah, itu kita bisa atur sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Membagi waktu, ya, dari Ibu Ayu Sari, membagi waktu antara mengelola usaha dan menjadi ibu rumah tangga. Iya, betul, sangat luar biasa Ibu, ya, karena di saat kita misalnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya anak yang masih kecil-kecil, kita berpikir bagaimana pada saat misalnya kita berada di rumah, kemudian kita yang mendidik anak kita, ya, daripada kita serahkan kepada orang lain yang kerja, kemudian orang lain kita gaji untuk mendidik anak kita, tapi kita yang punya anak, gitu. Nah, dengan usaha sendiri di rumah sambil usaha jalan, maka kita pun bisa lebih dekat dengan anak, dengan keluarga, seperti itu. Bisa lanjut Pak slide-nya Pak, ya. Ini sampai jam berapa ya Pak kita ya? Ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi ya? Ya. Oke, baik. Kayaknya ada lagi ini ya. Diskusi lagi, nggak usah. Ya.
Jadi kita harus melihat di sini ya, di slide ini kita fokus dulu bagaimana pola pikir seorang wirausaha. Jadi percaya diri dulu kita, ya. Yang pertama harus percaya diri. Kenapa? Karena kalau kita sendirian tidak percaya diri, bagaimana orang lain bisa percaya diri kita? Jadi, apapun kegiatan kita, usaha kita harus percaya diri, ya. Kita lihat itu sales itu bekerja dengan itu bukan produk mereka, tapi dia jadi menjual, pokoknya dia laku lah seperti itu. Maka kita harus percaya diri. Apapun yang kita lakukan, apapun usaha kita harus percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada prestasi. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir bahwa saya harus berhasil, ya. Saya harus berhasil. Dengan usaha ini saya harus berhasil, ya. Jangan sampai gagal di tengah jalan. Kemudian berani mengambil risiko. Nah, berani mengambil risiko. Terkadang kita sebenarnya bisnis kita, kenapa yang kita bandingkan sedikit ya pola konvensional dengan pola online misalnya, ataukah warung konvensional dengan Alfamart ya. Saya sebenarnya nyebut merek apa ya Pak Tiar ya. Kenapa mereka sering dan orang akan beranjak ke sana? Kenapa? Pertama, orang kan pasti saya sendiri ada diskon nggak ya? Nah, gitu. Kenapa? Mereka berani menurunkan harga sedikit untuk mendapatkan orang datang lebih banyak lagi. Karena pasti tahu dengan programnya ini, setiap Sabtu Ahad pasti mereka akan ada diskon untuk barang-barang ini. Pasti orang datang ke sana. Kemudian yang pertama ditanya, dia masuk, selamat belanja, selamat datang, itu kan menyenangkan hati kita, ya. Nah, kalau coba kita lihat ke toko konvensional, adakah seperti itu? Nggak ada, ya. Nah, kemudian ada nggak kartunya ke membernya? Kenapa? Padahal itu poinnya sedikit saja. Tapi orang berpikir, saya punya poin di sana, ada di sana saya tunggu setiap bulan. Ada poinnya, ada ini Bu, ada ini nanti kalau dapat poin sekian dia boleh belanja sekian. Nah, itu yang kita belum punya. Ada ilmunya semua. Nah, itu. Kemudian berjiwa independen. Kenapa? Seorang wirausaha harus berjiwa independen. Bagaimana cara kita untuk survive? Jangan kita selalu berpikir ada pemerintah nanti membantu saya, mungkin dari segi modal dan sebagainya. Kita harus independen. Kita tidak boleh tergantung kepada orang lain. Tetapi tetap kita harus menjadi seorang yang berani. Nah, kenapa pengusaha sukses ya? Nanti setelah kita pelatihan ini ya, kita akan buat bisnis plan. Nanti akan ada coaching, pembimbing. Kenapa rata-rata berhasil pengusaha-pengusaha itu mereka punya pembimbing, pendamping, ya, ada coachingnya. Jadi nanti ada diskusinya di situ, apa kendalanya, apa yang harus dilakukan. Nah ini yang kadang kita yang konvensional tidak miliki itu. Kreatif dan inovatif ini yang paling penting, ya, ini yang paling penting, kreatif dan inovatif. Jangan kita itu saya di situ bergerak di situ tidak ada, kita punya inovasi kita tidak ada kreatif kita tidak ada. Nah, itu harus ulet dan tekun ya. Nah, pengusaha ini harus ulet dan tekun. Jangan baru sekali gagal, sudah nih deh. Gagal tidak bisa, Pak. Jangan. Namanya pengusaha itu harus ulet dan tekun, nanti berhasil. Kita tidak pernah tahu. Coba kita lihat Thomas Alva Edison untuk listrik ya, balon itu. Berapa lama dia sampai berhasil membuat balon ini, listrik ini? 99 kali ya, Pak Tiar ya. Saya ini. Bagaimana KFC ya, bagaimana KFC dia sekian lama dia meracik bumbunya berapa tahun itu ya. Jadi satu kali gagal ya. Itu adalah keberhasilan yang tertunda sepanjang kita masih tekun dan ulet. Kuncinya itu ya. Lanjut, Pak. Nah, kita melihat di sini. Tadi kita berbicara tentang inovasi dan inovatif dan inovasi. Nah, kita melihat ini contoh yang paling real ya. Kayu gelondongan ini ya, kalau kita jual itu harganya cuma seberapa. Tetapi pada saat kayu ini kita olah, ya, ternyata meningkat lebih 1000 kali harganya. Nah, sama misalnya dengan kalau kita mau berpikir kreatif ya, contoh yang paling kecil. Orang Sulawesi, kalau dia ke Jawa, apa yang dia beli kadang oleh-oleh pulang? Bandeng presto, ya, bandeng presto.
Padahal kita di sini di Sulawesi Selatan ini adalah penghasil bandeng yang paling bagus dan paling banyak, ya. Tapi kenapa orang kalau ke Jawa oleh-olehnya bandeng presto? Kenapa? Karena di sini tidak ada yang buat. Nah, coba kita bayangkan. Jadi kalau kita beli ikan bandeng dijual 10.000, tapi kalau kita buat presto atau tulang tanpa ini ya, apa namanya istilahnya, tanpa tulang ya. Nah, itu bisa menjadi 20.000 satu ekor. Nah, gitu. Tapi tadi apa? Kita adanya kreativitas. Nah, kita lihat contoh ya. Contoh di sini tadi ada kayu yang dibuat bisa jadi stapler ya. Itu lebih tinggi nilainya. Kemudian itu kita lihat semangka yang dibuat lonjong ya. Mungkin apa namanya? Dari modelnya beda tapi harganya berbeda juga. Padahal buahnya sama gitu. Nah, kita lihat ini bagaimana cara orang kreativitas ini kan biasanya tuh kalau apa namanya gelas-gelas itu kan sekarang lagi canggih-canggih gitu ya yang tinggi itu. Nah, dibuatkan dia nampan supaya dia tidak jatuh karena kalau pakai nampan biasa itu kan bisa dia ini goyang. Akhirnya itulah sebuah kreativitas, inovasi dan kreativitas yang tinggi. Lanjut, Pak. Ya. Nah, kita melihat ini orang-orang yang ada di slide ini, ada Ibu Susi, ada PHC, ada Mas Menteri, ada bos-bos, semua bos-bos di sini. Ada kayak juga bosnya ini ya, bosnya Facebook ya. Nah, apa sih yang buat mereka beda dengan kita? Ya, apa coba? Terkadang kalau kita idenya ada, ya, idenya ada, tapi tidak ada action. Nah, itu ya. Nah, inilah bedanya kita dengan mereka. Ada karya. Kita menghasilkan sebuah karya. Kita lihat KFC ya. Siapa namanya yang pemilik KFC ini? Yang sudah kita lihat ini jenderal ini sudah sangat tua di usianya yang beberapa tahun itu pensiun dari militer, meracik bumbu dan sekarang ini menjadi idola di seluruh dunia ya. Ada anak-anak itu kalau pokoknya harus makan KFC katanya begitu. Nah, ini sebuah karya yang sangat luar biasa dan apa namanya? Yang itu tadi ada ide, ada action dan prioritas. Kita lihat Mas Menteri ya. Karena dengan Gojeknya sekarang beliau jadi menteri ya. Nah, jadi ada ide ya. Kadang kita ada ide tapi tidak mau berusaha untuk bagaimana actionnya, bagaimana kreativitasnya. Lanjut Pak. Karena waktunya tinggal 3 menit lagi, masih ada slide-nya. Nah, ini moto wirausaha. Jadi ini yang pertama, modal itu bisa dicari. Ya, modal bisa dicari. Bisa pinjam ke mana, bisa pinjam ke nenek, ya, bisa pinjam ke nenek, bisa pinjam ke Bapak Bahtiar. Ada lembaga malah kalau UKM ya, ada lembaga yang bisa menjamin kita. Keahlian bisa dibeli. Misalnya saya sebagai seorang yang mungkin dari skill lain saya tidak mampu, tetapi saya bisa pekerjakan orang lain dari yang memang mampu yang untuk itu, misalnya programmer, misalnya dari IT. Tapi apa yang tidak bisa dibeli adalah cita-cita dan semangat. Kita punya semangat, nggak ada yang bisa beli. Itu ada dalam diri kita. Itulah dari seorang wirausaha. Ya. Cita-cita ini dimiliki oleh siapapun yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Nah, semangat nggak bisa dibeli. Coba kalau kita bersama dengan orang yang tidak punya jiwa wirausaha, pada saat kita bisa berpikir kritis, pada saat kita berpikir inovatif, dia mereka belum. Nah, inilah hebatnya seorang wirausaha. Dan itu ada pada diri masing-masing ibu bapak yang ada di tempat ini, di virtual ini. Kenapa? Karena ada jiwa bagaimana ingin meningkatkan usaha, bagaimana ingin pendapatannya lebih lagi dan lebih, seperti itu. Ini yang terakhir ya Pak. Waktu kita masih ada Pak. Ya. Kemudian, nah, ini breakout lagi nggak usah ya? Mungkin dari pertanyaan tadi. Nah, Ibu Bapak, 1 menit ya tadi pertanyaan tadi. Salah 1 menit nih. Ada mungkin bisa disiapkan pensil, bisa nggak langsung masukin?
bisa disiapkan alat tulisnya Ibu Bapak? Ya. Bisa disiap. Iya, silakan Ibu Bapak menjawab pertanyaan ini 2 menit bisa ya? Bisa, silakan. Ini hanya menjawab ya. Jawab pertanyaannya, apakah Anda bisa memotivasi diri dan bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan? Nah, ditulis saja di dalam kertasnya. Silakan. Ya atau tidak? Ya atau tidak ya? Dapatkah Anda bekerja sama dengan orang lain? Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Silakan. Ya. Yang ketiga, dalam berkelompok dengan sejumlah orang, apakah Anda bisa mengambil peran sebagai pemimpin? Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Ya. Apakah Anda mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain? Kalau iya, iya. Tidak, tidak. Apakah Anda seorang pendengar yang baik? Ya. Ya. Pendengar yang baik itu adalah pada saat orang lain bicara, kita dengarkan sampai tuntas. Ya, jangan kita potong pembicaraan orang lain. Nah, kemudian apakah Anda memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Kalau Tidak. iya, iya. Tidak, tidak. Ya. Apakah Anda mempunyai citra diri yang positif? Iya. Ya. Apakah Anda cepat dalam mengambil keputusan? Tidak. Ya, berbolak-balik dulu, masuk kamar mandi, masuk dalam ruang tidur, masuk, pergi lihat makanan di meja, ambil lagi, belum selesai juga. Ya. Oke, silakan dihitung berapa banyak ya, berapa banyak tidak. Sudah semua, Ki? Sudah. Yeah. Sudah. Sudah. Oke, ya, silakan Pak, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Slide terakhir. Oke. Sekarang mana yang paling banyak di antara pertanyaan tadi? Ya. Jawabannya? Ya. Ya, berarti Ibu Bapak adalah seorang entrepreneur ya, seorang wirausaha. Jadi amin amin ya. Ya. Jadi tadi Pak yang sebelumnya coba slide-nya sebelum tadi. Yang ide bisnis. Habis. Oke. Nah, jadi untuk di materi awal ini tadi kita sudah melihat ternyata dengan pertanyaan tadi, dengan semua diskusi dari kita bahwa kita ini sangat penting perannya dalam sebuah perekonomian bangsa ya. Walaupun kecil, tapi kita tetap menjadi peran penting. Nah, dengan adanya tadi itu manfaatnya sangat luar biasa ya. Mulai dari kita menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana tadinya kita menjadi penonton, menjadi pembeli, sekarang menjadi penjual ya, pelaku. Nah, dengan semua itu dan kita sampai